so motherfucking designer right now. Bring it down, nigga, come out that 3 old guys to the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Jadi teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Irnana Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai mikrotik MTCNA ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk bab yang ke-14 yaitu mengenai hotspot. Yang pertama kita akan membahas mengenai konsep dari hotspot. Nah, oke teman-teman, jadi untuk hotspot itu sendiri itu bukan sekedar mengakses internet yang disediakan melalui IP publik saja ya teman-teman. Tetapi hotspot itu ialah sebuah sistem yang memberikan fitur autentikasi pada user yang akan menggunakan jaringan tersebut. Jadi di sini saya sudah memiliki topologinya. Jadi nanti jika klien itu ingin masuk ke jaringan atau internet, itu harus memasukkan username dan password hotspotnya ya teman-teman. Jadi di sini jika ada klien ya teman-teman, itu harus login dengan username dan passwordnya, baik terhubung menggunakan yang wireless maupun yang wired ya teman-teman, terhubung ke mikrotik yang sudah dikonfigurasi hotspot. Nah, biasanya itu untuk login backnya itu pada browser ya teman-teman. Jadi contohnya itu misalnya ada di kampus, di sekolahan dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk kelebihannya, kebanyakan wifi hotspot itu tidak menggunakan password seperti saya sudah katakan tadi. Jadi harus menggunakan username dan passwordnya teman-teman. Nah, di sini untuk kelebihannya itu dapat mengkonfigurasi jaringannya itu dengan username dan passwordnya, dapat melakukan manajemen terhadap username tertentu teman-teman. Berapa besar data yang dapat dibagikan itu juga termasuk kelebihan dari hotspot. Nah, yang kedua di sini kita akan coba untuk setting topologi untuk konfigurasi hotspot. Nah, oke teman-teman, jadi untuk konfigurasinya di sini kita hanya membutuhkan satu router. Di sini untuk routernya itu saya sudah ubah namanya. Saya menggunakan konfigurasi atau router sebelumnya ya teman-teman. Untuk router ISP itu saya ubah menjadi namanya router hotspot. Nah, di sini untuk routernya itu terhubung menggunakan IP dari CloudNAT ya teman-teman, yang IP-nya 10.0 titik berapa gitu. Nah, di sini untuk topologinya kita akan coba menambahkan satu Linux ya teman-teman, satu Linux Slack atau desktop teman-teman. Di sini kita bisa tambahkan dengan node. Kita pilih Docker IO. Nah, di sini saya menggunakan Linux yang desktop ya teman-teman. Name-nya di sini kita bisa ubah menjadi Linux. Lalu ikonnya di sini kita coba menjadi desktop. Kita cari yang desktop. Yang ini teman-teman. Oke. Setelah itu di sini saya akan menggunakan IP DHCP yang terhubung ke interface Ethernet 1 teman-teman. Lalu di sini untuk primary console-nya itu kita bisa ubah ke RDP. Oke, setelah itu sudah ya teman-teman. Setelah itu di sini kita bisa save. Setelah itu di sini kita dapat hubungkan ke routernya teman-teman. Nah, karena di sini saya menggunakan router pada video sebelumnya, maka konfigurasi sebelumnya itu seperti setting NAT dan lain sebagainya itu kalian dapat hapus sendiri ya teman-teman. Oke. Nah, jadi untuk topologinya adalah seperti ini teman-teman. Kalian dapat nyalakan sendiri untuk Linux-nya. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan lanjut mengenai konfigurasi hotspot. Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk konfigurasi hotspot itu jika menggunakan hotspot, kita itu akan konfigurasi secara otomatis teman-teman. Baik itu DHCP server, firewall NAT, firewall filter, proxy dan sebagainya. Jadi tidak satu persatu ya teman-teman. Di sini yang pertama kita akan langsung saja buka Winbox-nya. Setelah itu di sini saya sudah mengganti hostname-nya ya teman-teman. Jadi hostname-nya itu router hotspot. Nah, di sini kita bisa cek, di sini sudah ya teman-teman. Setelah itu di sini untuk konfigurasinya kita bisa masuk ke IP lalu hotspot ya teman-teman untuk konfigurasi hotspotnya. IP, kita cari hotspot.
Setelah itu kita bisa klik servers, lalu di sini kita bisa add ya teman-teman. Setelah itu kita bisa ke hotspot setup, kita arahkan yang mengarah ke klien yaitu Ether 2 teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa next. Nah, di sini local address itu menunjukkan IP yang terdaftar ya teman-teman. Masquerade itu kita centang agar langsung dapat mengakses internet. Sini kita bisa next. Ini untuk, nah di sini untuk select sertifikat, jika kalian punya, kalian dapat cantumkan, karena saya tidak punya berarti non. Nah di sini untuk DNS-nya ada 2 ya teman-teman, kita bisa next. Lalu DNS name-nya itu di sini saya akan menggunakan yaitu namanya adalah hotspot strip amga lalu 46.com.id. Oke, seperti ini ya teman-teman. Di sini kita bisa next. Nah, di sini untuk name-nya itu nanti adalah password atau user yang kita masukkan teman-teman. Misalnya di sini usernya amga46 lalu passwordnya adalah 123. Jadi ketika kita mengakses internet nanti kita masukkan password dan username dahulu. Di sini kita bisa oke. Setelah itu untuk pengujian di sini kita bisa masuk ke Linux-nya teman-teman, Linux desktop-nya. Oke, di sini kita bisa cek IP-nya terlebih dahulu ya teman-teman, apakah sudah mendapatkan IP DHCP, yaitu IP address. Nah, di sini dapat dilihat IP-nya itu 254 ya teman-teman. Di sini sudah menggunakan IP DHCP. Setelah itu di sini kita akan coba melakukan search yaitu mikrotik ya teman-teman, mikrotik.id. Nah, di sini kalian dapat masukkan username dan password yang tadi kita buat. Usernya adalah amga46 lalu passwordnya 123. Kita bisa connect. Oke teman-teman, jadi di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lakukan pengujian lagi. Kita misalnya akan searching bunga seperti itu ya teman-teman. Di sini kita akan coba bunga. Nah, oke teman-teman, jadi di sini sudah bisa mengakses internet menggunakan akses internet hotspot yang tadi kita konfigurasi ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan lanjut menambahkan user dan menghilangkan cookies. Nah, oke teman-teman, jadi pada video sebelumnya itu kita telah mendefinisikan username dan passwordnya untuk connect ke wifi hotspot kita kan. Nah, apabila itu kliennya lebih dari 1, kita dapat menambahkan untuk usernya teman-teman. Di sini kita bisa buka Winbox-nya. Kita bisa pergi ke IP lalu hotspot. Nah, di sini untuk users kita pergi ke users. Nah, di sini kita bisa tambahkan 1 user lagi teman-teman. Di sini kita bisa add. Untuk servernya itu all, ini sudah benar. Lalu nama usernya itu sudah kita biarkan saja agar user 1 ya teman-teman. Nah, di sini passwordnya saya akan ubah 1234 untuk password user 1 teman-teman. Kita play lalu oke. Oke teman-teman, setelah itu di sini kita akan coba cek pada Linux-nya. Nah, di sini kita bisa search IP yang mengarah ke Linux ya teman-teman. 50.10.5.50.1. Kita bisa langsung search saja. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, di sini ketika kita belum logout, itu adanya itu user yang sebelumnya telah kita konfigurasi. Nah, di sini kenapa? Karena terdapat cookies yang masih ada pada konfigurasi sebelumnya. Di sini kita bisa logout terlebih dahulu. Nah, di sini jika kita login lagi, maka loginnya ke user yang pertama ya teman-teman. Untuk itu kita bisa hilangkan cookiesnya terlebih dahulu agar dapat login ke user 1 teman-teman. Di sini kita pergi ke Winbox, lalu kita pergi ke server profiles, kita klik yang HSP Prof 1.
Nah, di sini kita bisa ke login. Nah, yang cookies itu kita hilangkan centangnya. Di sini kita bisa apply lalu oke. Setelah itu kita bisa klik titik 3 ini ya teman-teman. Kita checklist yang cookies teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita bisa cek lagi pada Winbox-nya. Linux-nya. Nah, di sini kita bisa login ulang ya teman-teman. Di sini kita dapat login ulang menggunakan user 1, lalu passwordnya adalah 1234. Oke teman-teman, jadi di sini sudah bisa ya teman-teman. Di sini ketika kita silang ini save passwordnya teman-teman. Nah, di sini sudah halo server 1 ya teman-teman. Di sini kita bisa misalnya kita cari apa ya teman-teman? Kita cari Dino kuning. Oke, di sini sudah dapat mengakses internet menggunakan hotspot user 1 ya teman-teman. Oke, di sini sudah bisa teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan lanjut mengenai user profiles untuk limitasi bandwidth. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai user profile pada hotspot. Kita bisa masuk ke Winbox-nya. Nah, di sini kita bisa masuk ke yang namanya user profiles. Oke teman-teman, jadi di sini ada satu default. Nah, dapat kita tambahkan jika ingin. Ini itu fungsinya untuk memanajemen user kita ya teman-teman. Misalnya itu limitasi bandwidth pada user. Nah, di sini untuk name-nya itu hotspot 512K ya teman-teman, sudah. Setelah itu di sini kita bisa ke rate limitnya yaitu 512K per 512K. Kita bisa apply lalu oke. Oke teman-teman, lalu kita bisa ke users. Kita pergi ke user 1 ya teman-teman. Nah, di sini untuk profilnya itu kita dapat ubah nih teman-teman. Profilnya kita ubah ke hotspot 512K. Sini kita bisa apply lalu oke. Setelah itu di sini pengujiannya kita bisa ke speed test ya teman-teman. Kita bisa cari yaitu speed test. Kita akan uji kecepatan dari jaringannya teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke browsernya. Oke, di sini kita bisa mulai nih teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini sudah berhasil ya. Di sini terdapat speed test atau kecepatan jaringan yang kita gunakan. Tadi kita konfigurasinya itu 512K ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi segitu dulu video dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.